Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan masih terkait tentang teks tanggapan. Kita ulas dulu secara singkat. Apa sih yang dimaksud dengan teks tanggapan? Ya, yang namanya sebuah tanggapan itu berarti berisi tentang sebuah komentar, pendapat tentang suatu hal. Nah, pendapat ataupun komentar itu berupa sebuah kritikan atau pujian atau terdapat sanggahan di dalamnya, dan biasanya berupa saran-saran juga. Baik, topik yang lebih mengerucut yang akan Ibu bahas itu tentang struktur dari teks tanggapannya. Nah, untuk kaidah kebahasaan dan ungkapan tanggapan akan Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya. Baik, teks tanggapan itu memiliki 3 struktur. Ya, Ibu ulas kembali bahwa yang namanya sebuah teks itu wajib disusun secara terstruktur agar teks tersebut dapat terbentuk secara teratur dan tidak berantakan. Nah, begitu juga dengan teks tanggapan. Supaya terbentuk menjadi teks yang mudah dipahami, terstruktur, maka kita harus mematuhi ketiga struktur tersebut. Apa saja struktur teks tanggapan? Yang pertama adalah evaluasi, yang kedua deskripsi teks, dan yang ketiga penegasan ulang. Ada apa saja sih di dalam evaluasi? Ya, di bagian evaluasi itu berisi pendahuluan atau prolog dari hal-hal yang ingin kita tanggapi. Di bagian awal itu biasanya masih berupa pernyataan umum. Itu kenapa evaluasi ada di bagian awal paragraf. Contoh yang masuk ke dalam bagian struktur evaluasi. Misal, kita akan menanggapi tentang rokok di kalangan remaja. Kira-kira bagian evaluasinya apa ya? Berarti masih berupa prolog. Contohnya seperti ini. Siapa sih yang tidak kenal rokok? Rokok sudah dikenal oleh anak kecil, remaja, dan juga dewasa. Namun, sekarang ini penggunaan rokok sudah tidak tepat karena banyak anak-anak remaja yang sudah mulai mencoba apa itu rokok. Nah, itu masih di bagian pendahuluan dari apa yang mau kita tanggapi. Bagian kedua adalah tentang bagian deskripsi teks. Di dalam deskripsi teks itu berisi atau memuat tentang inti dari tanggapan yang mau kita buat. Berarti di dalam deskripsi teks terdapat kritikan ataupun pujian, pokoknya komentar kita tentang hal yang ingin kita tanggapi. Berarti apa? Ya, kita masih membahas tentang rokok tadi ya, kita melanjutkan. Berarti yang masuk ke dalam bagian dari deskripsi teks sebagai berikut nih. Menurut saya, penggunaan rokok di kalangan remaja itu sangat tidak baik karena bisa merusak kesehatan remaja, mengganggu psikis, dan tentunya bisa menghambur-hamburkan uang. Nah, itu salah satu komentar yang masuk ke dalam bagian deskripsi teks. Lanjut, bagian struktur terakhir adalah tentang penegasan ulang. Di dalam penegasan ulang itu berarti karena letaknya di bagian akhir, biasanya yang di akhir itu berupa sebuah kesimpulan atau pembahasan secara keseluruhan tuh intinya tentang apa sih gitu. Jadi di dalam penegasan ulang itu menyimpulkan apa yang telah dibahas di bagian evaluasi dan deskripsi teks. Nah, di penegasan ulang itu biasanya terdapat sebuah saran ataupun solusi. Begitu. Nah, kita next langsung masuk ke contoh ya. Pesawat kepresidenan. Nah, di bagian paragraf pertama
Keinginan pemerintah Indonesia untuk memiliki pesawat khusus kepresidenan sudah lama ada. Sekarang, keinginan pemerintah tersebut sudah direalisasikan meskipun mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat. Pesawat berkategori Boeing Business Jet 2 bla 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 bla. Nah, ini masih berupa pendahuluan karena di dalamnya belum terdapat tanggapan. Masih berupa informasi umum. Paragraf ketiga, ada banyak alasan yang memperkuat bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk memiliki pesawat kepresidenan. Alasan ekonominya adalah bla 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 bla. Alasan sosialnya adalah bla bla bla. Nah, di sini bisa kita identifikasikan bahwa sepertinya di paragraf ketiga itu sudah mulai masuk ke bagian deskripsi teks. Paragraf terakhir. Karena biasanya di bagian terakhir berupa kesimpulan, berarti bisa kita tentukan nih bahwa paragraf terakhir adalah penegasan ulang. Tuh, lihat. Dengan kesimpulan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk memiliki pesawat kepresidenan sendiri. Kita buktikan, betul tidak? Oh, betul. Paragraf pertama merupakan evaluasi, paragraf kedua dan ketiga itu merupakan deskripsi teks, dan paragraf terakhir berupa penegasan ulang. Begitu. Selanjutnya akan ada tugas. Tugasnya sudah Ibu lampirkan berupa LKPD. LKPD-nya apa? Yaitu menganalisis struktur teks tanggapan. Jadi di LKPD tersebut Ibu lampirkan 2 teks yang wajib kalian analisis strukturnya dari kedua teks tersebut. Dan jangan lupa kalian sertakan alasannya. Alasan seperti apa, Ibu? Contoh, kenapa paragraf pertama kamu jadikan sebagai bagian dari evaluasi? Ya, karena itu masih berupa pendahuluan atau pernyataan umum tentang pesawat kepresidenan, misalnya seperti itu. Kenapa paragraf kedua dan ketiga kamu jadikan sebagai deskripsi teks? Ya, karena berisi tentang komentar atau tentang tanggapan negatif dari objek yang dibahas atau objek yang ditanggapi gitu. Ya, begitu juga dengan penegasan ulang. Baik, Ibu rasa cukup. Jika Anda yang masih belum paham bisa chat ke Ibu via MS Team. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian paham.